Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua pada malam hari ini. Dan kiranya sehat selalu untuk kita, keluarga, dan semua rekan di dalam kehidupan kita. Jumpa kembali bersama kita semua di sini di dalam rangkaian doa 10 malam. Hari ini adalah hari yang kedua dengan tema Roh Kudus memberi makna di dalam kehidupan. Untuk memulai rangkaian ibadah pada malam hari ini, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan yang terambil dari PKJ 258, Ku ingin selalu dekat padamu. Kita membuka ibadah pada malam hari ini di dalam doa. Bersama kita berdoa. Barangkali tidak semua angkatan mengalami seperti yang kami alami pada saat ini ya Tuhan. Kami terkungkung di dalam rumah tinggal kami saat ini. Bahkan untuk beribadah pun kami tidak bisa melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan. Tuhan, sejenak kami mencoba menghibur diri sendiri bahwa kami bisa saja mengatakan Tuhan hadir dimanapun dan memang benar begitu adanya. Namun kali ini Tuhan, kami ingin benar-benar memahami bahwa dimanapun kami berada, di ruang apapun, media apapun, inilah yang kami sebut dengan Tuhan Maha Hadir. Bukanlah kami membela diri atau membenarkan pendapat kami, namun kami sungguh ingin mengenal apa maksud dari Tuhan berada dimanapun, Roh Allah yang kudus berada dimanapun. Tuhan, kami minta disiapkan, sebab kami yakin Tuhan selalu maha siap untuk kami memasuki ibadah bersama-sama dengan seluruh keluarga Tuhan GKI Camar di hari kedua dalam rangkaian doa 10 malam. Beracaralah Tuhan, kami siap dan kami mau disiapkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seturut pimpinan Roh Allah yang kudus yang sudah bersama kami. Kepadamu Bapa yang besar, kami berdoa. Amin. Seperti layaknya rangkaian doa 10 malam yang biasa kita lakukan di gereja, kita selalu melakukannya di dalam puji-pujian kepada Tuhan, lalu ada keakraban bersama saudara kita di sekeliling kita. Kita juga selalu menaikkan rangkaian doa, termasuk doa syafaat yang sebentar juga akan kita naikkan bersama-sama. Namun ada satu hal yang tidak pernah terlupakan, yang bahkan menjadi yang terpenting di dalam rangkaian sebuah ibadah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Pembacaan Alkitab yang pertama
kita baca terambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 secara keseluruhan. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan yang sungguh indah, apapun firman Tuhan itu, baik menegur kita, ataupun menghibur kita, ataupun menyegarkan kita, firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang ya dan yang amin. Perkataannya ya, amin, dan selalu benar. Firman Tuhan menguatkan kita pada malam hari ini bahwa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, Tuhan ada dan sudah mengetahuinya. Dan percayalah bahwa kita berada di dalam tuntunan dan rencananya. Mari kita terus berjalan di dalam tuntunan dan rencana Allah. Dan kembali bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 258. Tuhan kulah gembalaku. Tuhan kulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Sebuah puji-pujian yang sungguh indah, Tuhanlah gembalaku. Sebuah pujian yang selaras dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca dari pembacaan yang pertama tadi dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Kiranya kita selalu mengingat bahwa ada Gembala Agung yang terus menuntun kita, menyegarkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengarungi kehidupan yang tidak menentu saat ini. Pada kali ini kita kembali mau disegarkan dengan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada pembacaan yang kedua kali ini akan menjadi dasar dari renungan kita pada malam hari ini. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-55 hingga ke-60. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh,
aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Renungan kita pada malam hari ini seperti sudah diutarakan tadi, terambil dari kitab Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-55 hingga yang ke-60. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada cuplikan-cuplikan dari atau kutipan-kutipan dari firman Tuhan pada perikop yang lain. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-55 hingga 60 menceritakan bagaimana kehidupan Stefanus berakhir. Stefanus adalah seorang dari 7 diaken yang dipilih dari antara umat Tuhan pada waktu itu untuk memberi perhatian khusus pada urusan diakonia jemaat. Para rasul merasa terhambat aktivitas memberitakan Injilnya karena urusan pelayanan meja. Karena itu, mereka meminta jemaat untuk memilih diakonos yang dikhususkan untuk melayani meja, termasuk memperhatikan para janda jemaat. Para diaken ini kemudian didoakan dan mendapat numpangan tangan para rasul sebelum mereka menjalankan tugas pelayanan. Mereka dipilih secara demokratis dan juga secara teokratis berdasarkan kriteria yang cukup sederhana, yaitu bahwa mereka adalah orang yang dikenal baik dan yang penuh dengan Roh Kudus. Sebagai diaken, Stefanus ini juga memberitakan Injil. Dalam menjalankan tugasnya, Stefanus mengadakan bermacam mukjizat dan tanda-tanda di depan orang banyak dan membebaskan banyak orang dari penyakit dan belenggu. Namun sayang, tidak semua orang Yahudi menerima pemberitaan dan pelayanannya. Bahkan, beberapa dari jemaat Yahudi, yaitu jemaat Libertini, menuduh Stefanus sebagai penyesat dan membawanya ke mahkamah agama. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-1 hingga ke-53 menceritakan pembelaan Stefanus di hadapan imam besar dalam sidang mahkamah agama. Dengan berani Stefanus mengutarakan bagaimana Allah membentuk Israel, mulai dari pemilihan Abraham yang tinggal di Mesopotamia, peristiwa keluarnya umat Israel dari Mesir di bawah pimpinan Musa, sampai kehidupan umat Yahudi saat itu. Stefanus mengungkapkan juga bagaimana nenek moyang Israel terus memberontak kepada Tuhan sehingga dibuang ke tanah Babel. Bagaimana mereka membunuhi para nabi dan akhirnya menolak orang benar, yaitu Yesus yang belum lama mereka bunuh. Kemudian dalam perikop yang kita baca, Lukas yang menuliskan kisah Para Rasul menceritakan bahwa pembelaan Stefanus ini memicu kemarahan anggota mahkamah agama. Mereka berteriak, menutup telinga, menyerbu, menyeret, dan kemudian merajam Stefanus di luar kota. Stefanus mati dilempari batu.
Lukas menuliskan tambahan catatan yang singkat, yaitu bahwa seorang anak muda bernama Saulus menyaksikan peristiwa itu dan menyetujui bahwa Stefanus layak mati dibunuh. Atas kasih karunia Tuhan yang besar, di kemudian hari Saulus ini dipanggil Tuhan menjadi rasul dengan nama Paulus. Melalui dirinya, Injil semakin tersebar ke dunia luas. Stefanus mati dirajam. Apakah kematian Stefanus ini tragis? Secara sekilas, barangkali akhir hidup Stefanus memang tampak tragis. Akan tetapi, sesungguhnya kematian Stefanus sangat bermakna. Mengapa? Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-54 hingga 60, ini diungkapkan beberapa hal yang menandainya. Stefanus mati karena memberitakan Injil. Ia sedang bergiat menjalankan tugas yang mulia dalam hidupnya, maka kematiannya berkenan kepada Tuhan. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini juga diberi karunia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus kemudian mati ketika sedang berdoa. Ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan sambil berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Roh Kudus yang memenuhi Stefanus menjadikan Stefanus memaknai kehidupannya dalam iman kepada Tuhan Yesus. Roh yang sama itu sedang bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan umat. Roh Kudus menjadikan Stefanus tabah menghadapi tekanan-tekanan berat. Bahkan karena Roh Kudus itu pula, Stefanus berani mati sebab kematiannya bermakna. Roh Kudus menjadikan Stefanus yakin bahwa baik hidup maupun mati, semuanya bermakna di mata Tuhan. Melalui Stefanus kita belajar untuk membuka diri dan mengalami Roh Tuhan. Yakinlah bahwa Ia hadir dalam kehidupan kita dalam segala perkara yang kita jalani. Roh itu menjadikan kehidupan kita penuh makna. Tibalah kita saatnya untuk menaikkan rangkaian doa syafaat. Namun pada malam hari ini kita akan mendasarkan doa syafaat pada hari kedua ini terkhusus kepada para pelayan Tuhan, diaken, diakonos yang terus bekerja bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk seluruh umat manusia, terkhusus jemaat Tuhan. Kiranya selalu dikuatkan dan selalu dilindungi di dalam keadaan apapun, kapanpun, dan dimanapun. Kita berdoa. Bukan berarti kami memperkecil arti pelayanannya Tuhan. Namun saat ini izinkan kami mengingat pengorbanan, darah-darah yang tercurah, nyawa yang berpulang kepada Tuhan oleh karena menyebut nama Tuhan, oleh karena menyampaikan kabar sukacita Tuhan, oleh karena bahkan baru berniat untuk menolong sesamanya yang terlihat bagi mereka para diaken diakonos yang sampai bekerja ke seluruh pelosok dan penjuru bumi. Tuhan, nama-nama besar seperti Stefanus, Paulus adalah contoh-contoh yang selayaknya kami teladani. Tuhan, siapapun kami di dalam kehidupan ini, kami mempunyai peran masing-masing.
Dan apapun peran itu, Tuhan, kami meyakini bahwa Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap peranan kami. Kami di dalam pelayanan, kami di dalam keluarga, kami di dalam pekerjaan, dan kami di dalam usaha-usaha yang kami lakukan. Kami adalah gugusan kecil yang berada di tengah-tengah lautan manusia. Tuhan, sungguh berdosalah kami ketika kami berkata, biarlah hanya kami yang selamat, karena begitu keras hati dan kepala mereka sehingga tidak datang dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ampuni kami ketika kami memiliki pemikiran seperti demikian. Ajar kami untuk memahami bahwa musuh kami belum tentu musuh Allah. Musuh kami atau orang yang kami tidak sukai atau bahkan yang kami benci sekalipun bisa jadi sasaran kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, siapapun kami dalam peranan apapun kami, pakailah kami. Kami yakin kami sudah berada di dalam dekat Tuhan. Kami saat ini, anak-anak Tuhan dari GKI Camar, mungkin tidak seberapa bahaya kehidupan kami ketika membicarakan Injil firman Tuhan, kabar sukacita itu. Sebab itu teringat bagi kami untuk mereka, Tuhan pimpin, bimbing, dan lindungi mereka, para pelayan Tuhan yang datang ke seluruh penjuru dan pelosok bumi, keberadaan dan kediaman mereka, siapapun dan apapun di dalam kehidupan mereka, pergi, pulang, keluar masuk mereka. Tuhan, lindungilah, pimpin dan bimbing mereka dari segala kuasa jahat, orang yang dikuasai kuasa jahat, dari segala mara bahaya, dan dari segala penyakit. Tuhan, dekap mereka ketika berada di tengah-tengah sasaran kasih Tuhan. Begitupun kami yang sungguh saat ini masih mau terus dipakai oleh Tuhan. Buka hati kami Tuhan untuk merema kepada kisah-kisah besar para rasul dan nabi. Begitupun contoh teladan mereka yang hingga datang sampai ke pelosok dan penjuru bumi. Tuhan, kami hanya melakukan hal yang sederhana saat ini Tuhan. Ampuni kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam Roh Allah yang kudus yang sama itu, yang terus memimpin dulu, sekarang, sampai selama-lamanya segala pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Bekerjalah terus di atas kami Tuhan. Kami siap dan mau disiapkan untuk datang ke dalam sasaran kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu Tuhan Allah yang besar Bapa kami, seturut pimpinan Roh Allah yang hidup, yang memberi makna dalam kehidupan kami, kepadamu Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Tibalah kita di penghujung dari ibadah hari kedua rangkaian doa 10 malam ini. Namun jangan kita lupa bahwa masih ada 8 hari lagi untuk terus kita bersama-sama dengan keluarga di rumah, bersekutu bersama di dalam rangkaian doa 10 malam hari-hari selanjutnya. Kita tutup ibadah pada malam hari ini dengan sukacita, dengan mengangkat pujian bagi Tuhan dari PKJ 97 dengan judul Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa.
jaga